Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika wajib kelas 12 bersama Bu Warni. Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan permutasi dan kombinasi dalam peluang. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai permutasi dan macam-macam permutasinya beserta contoh soalnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kombinasi beserta contoh soalnya, sehingga kalian bisa mengerti perbedaan dari permutasi dan kombinasi itu apa. Oke, kita ulang lagi. Permutasi adalah penyusunan K objek dari N objek yang tersedia dengan cara memperhatikan urutannya. Sedangkan kombinasi itu adalah penyusunan K objek dari N objek yang tersedia tanpa memperhatikan letak urutannya. Jadi perbedaannya terletak pada urutannya. Kalau permutasi urutannya diperhatikan dan kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat rumus permutasi sama dengan kita tulis menjadi P dalam kurung N, R sama dengan, atau bisa kita tulis P N-nya di atas, R-nya di bawah seperti di gambar, sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana P itu adalah permutasi, N itu adalah banyaknya seluruh unsur, dan R itu adalah banyaknya unsur yang dipilih, tergantung dari pertanyaannya nanti bagaimana. Sedangkan rumus kombinasi adalah kita lambangkan dengan C. C N, R sama dengan C bisa ditulis N atas baru R-nya di bawah sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurang R faktorial. Keterangannya C itu adalah kombinasi, N itu banyaknya seluruh unsur, dan R itu sama dengan banyaknya unsur yang dipilih, tergantung dari soalnya nanti bagaimana. Selanjutnya, cara membedakan soal yang menggunakan permutasi dan kombinasi adalah, misalkan ibu memiliki kasus pertama, susunan panitia yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, serta bendahara akan dibentuk untuk mensukseskan suatu acara. Susunan panitia itu kemudian akan memilih dari 10 orang terpilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya, jadi berapakah banyaknya cara untuk menyusun panitia hingga bisa terbentuk? Nah, itu kasus pertama. Untuk kasus kedua, ada 6 buku akan dipilih dari 5 buku matematika, 3 buku fisika, serta 4 buku kimia untuk disumbangkan ke sekolah untuk para anak jalanan. Pertanyaannya, hitunglah berapa banyak cara yang bisa dilakukan untuk memilih ke-6 buku itu. Jadi tadi ada 2 kasus ya, kasus pertama dan kasus kedua. Nah, dalam kasus pertama, susunan urutan akan menjadi satu sisi yang perlu untuk diperhatikan kedudukannya. Dari ketua untuk orang pertama, tentu akan berbeda dengan kedudukan ketua yang ditempati oleh orang ketiga. Begitu pula untuk kedudukan di posisi lainnya. Artinya, urutan dari ketua, sekretaris, dan bendahara itu berbeda. Lebih tinggi ketua, baru sekretaris, baru bendahara. Sementara di contoh yang kedua, kasus kedua, pemilihan buku pada urutan pertama dan kedua. Contohnya, kita mau ambil buku matematika pertama, terus selanjutnya kita mengambil buku matematika kedua, di mana keduanya adalah buku matematika, sehingga urutan pada kasus kedua tidak diperhatikan. Sehingga kita mau mengambil buku apapun itu urutannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, buku matematika atau buku yang lain. Jadi, intinya rumus permutasi dipakai untuk suatu kasus atau permasalahan yang memperhatikan urutan. Sedangkan untuk kombinasi dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memperhatikan urutan. Oke, sekarang kita ke contoh pertama. Menjelang pergantian pengurus OSIS periode 2019-2020 di SMA 16 Samarinda, akan dibentuk panitia inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Calon panitia tersebut terdiri dari 8 orang. Ada berapa susunan kepanitiaan yang mungkin terjadi? Nah, kalian lihat, untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara tingkatannya berbeda, berarti lebih tinggi ketua, wakil, sekretaris, baru bendahara.
Artinya urutannya diperhatikan. Kalau urutannya diperhatikan berarti kita menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan permutasi. Berarti permutasinya adalah permutasi 8-4 karena 8 orang yang dipilih dan urutan yang akan dicari adalah 4 orang, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Sehingga permutasi 48 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 4 faktorial, karena di bawahnya 4 faktorial sehingga bisa kita coret 4 faktorial kita coret sehingga hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 1680. Sehingga banyaknya cara untuk memilih pengurus adalah 1680 cara. Selanjutnya contoh kedua. Suatu warna tertentu dibentuk dari campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 5 warna yaitu merah, kuning, biru, hijau, dan ungu, maka berapa kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan? Nah, untuk kasus ini warna tersebut tidak memiliki urutan, artinya tingkatannya sama, baik warna merah, kuning, biru, hijau, dan ungu. Jadi kita mau pakai warna apapun nih, nomor 1, 2, dan 3 itu sama ya. Jadi kalau kombinasi 3 warna berarti kita menggunakan kombinasi. Berarti kombinasi 53 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorial bisa kita coret sehingga hasilnya 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi kombinasi 3 warna yang dihasilkan adalah 10. Contoh ketiga. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Pertanyaannya, berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A. Ganda putra, B. Ganda putri, C. Ganda campuran? Oke, kita jawab untuk yang A. Pemain putra kan ada 10 dan akan dipilih 2 orang untuk bermain ganda. Berarti cara yang kita pilih untuk pemilihan 2 putra dari 10 orang putra yaitu C10-2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. 8 faktorial dengan 8 faktorial bisa kita coret sehingga hasilnya yang di atas kita kalikan 10 kali 9 90, 2 faktorial itu menjadi 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 90 bagi 2 sama dengan 45. Untuk yang B, pemain putri kan ada 8 dan akan dipilih ganda putri 2 orang. Berarti banyaknya pemilihan 2 putri dari 8 putri yang ada yaitu kombinasi 8, 2 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial sama dengan 56 bagi 2 sama dengan 28. Untuk jawaban yang C, ganda campuran yang akan dipilih ya, berarti dari 10 orang putra akan diambil 1 dan dari 8 orang putri akan diambil 1. Berarti kemungkinannya untuk putra dulu berarti kita pakai kombinasi 10-1. Berarti 10 faktorial dibagi 1 faktorial kali 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 10 kali 9 faktorial dibagi 1 faktorial kali 9 faktorial. 9 faktorial dengan 9 faktorial bisa kita coret sehingga hasilnya 10 bagi 1 faktorial itu kan 1. 10 bagi 1 sama dengan 10. Nah, untuk putri berarti kan putrinya ada 8 dan mau diambil 1 orang. Berarti kombinasi 8 1 sama dengan 8 faktorial dibagi 1 faktorial kali 8 kurang 1 faktorial sama dengan 8 kali 7 faktorial dibagi 1 faktorial kali 7 faktorial sama dengan
7-nya kita coret dulu ya. 7 faktorial bisa kita coret dengan 7 faktorial, sama dengan 8 bagi 1 sama dengan 8. Nah, hasil akhirnya karena mau dicari ganda campuran, berarti kombinasi putra dan putri kita tinggal kalikan. Berarti kombinasi 10 1 kalikan dengan kombinasi 8 1. Berarti hasilnya 10 kali 8 sama dengan 80. Berarti ada 80 cara untuk mencari ganda campuran. Contoh keempat, tentukan nilai dari kombinasi N2 sama dengan 4N tambah 5. Kalian disuruh menentukan nilai N-nya berapa. Jawabnya, Cn2 sama dengan 4N tambah 5. Kalian ingat rumus kombinasi sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Berarti N-nya itu tetap N ya. Terus R-nya kita ganti dengan 2, sehingga hasilnya menjadi N faktorial dibagi 2 faktorial dikali N dikurang 2 faktorial sama dengan 4N tambah 5. Berarti N-nya bisa kita jabarkan menjadi N kali N kurang 1 kali N kurang 2. Ingat, N itu berkurang 1 per 1 ke belakang. Kenapa kita sampai N kurang 2 faktorial? Karena di bawahnya ada N kurang 2 faktorial, sehingga bisa kita coret. Sama dengannya tetap ya, 4N tambah 5. Sehingga tersisa N kali N kurang 1 dibagi 2 sama dengan 4N tambah 5. Nah, N bisa kita kalikan dengan N kurang 1, sehingga N kali N jadi N kuadrat, N kurang 1 jadi N. 2 kita kalikan silang dengan 4N tambah 5, sehingga 2 kali 4N sama dengan 8N, 2 kali 5 sama dengan plus 10. Nah, selanjutnya 8N tambah 10 bisa kita pindah ke ruas kiri, sehingga hasilnya N kuadrat dikurang N dikurang 8N dikurang 10 sama dengan 0. N kuadrat tetap, min N dikurang 8N sama dengan min 9N, kurang 10-nya tetap sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai N kita bisa memfaktorkannya. Faktor dari N kuadrat dikurang 9N dikurang 10 adalah N kurang 10 dikali N tambah 1 sama dengan 0. Sehingga N kurang 10 sama dengan 0, kita dapatkan N sama dengan min 10. Atau N tambah 1 sama dengan 0, N sama dengan min 1. Sehingga nilai N adalah himpunan penyelesaiannya antara N sama dengan min 1 atau N sama dengan min 10. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari mengenai materi permutasi dan kombinasi ya, serta beberapa contoh soalnya. Semoga setelah ini kalian bisa membedakan materi permutasi dan kombinasi, serta mengerjakan beberapa contoh yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Oke, setelah ini Ibu akhiri. Selamat belajar dan semoga kita tetap sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan kalian selama pandemi ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.